Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Ukkanhata bhikkhave attanatiyang rakkang pariyapunata bhikkhave attanatiyang rakkang dhareta bhikkhave attanatiyang rakkang Attana sanghitayang bhikkhave attanatiyang rakha bhikkhunang bhikkhuninang upasakang upasikang vurtiya rakkaya awihingsaya parusiwiharaya di Attanatiyang Sutang 3 Nikaya 32. Para ibu, bapak, saudara-saudari sedama, sebelumnya saya mengucapkan Namo Buddhaya, Buddha Nubawina Soti Hotu buat kita semua. Para ibu, bapak, saudara-saudari, sungguh berbahagia sekali, di mana saya mengatakan bahagia karena masih di pengawal tahun baru Buddhis, ya. Jadi kita sudah kurang lebih 1 tahun tidak bertemu, dari tahun 2561 ke 2562. Sebelumnya saya mengucapkan selamat pagi dan selamat untuk yang merayakan Hari Trisuci Wesak tahun 2562. Ya. Pak saudara-saudari sedama, pada kesempatan pagi hari ini mungkin tidak biasanya saya mengulang salah satu sutta dari 3 Nikaya, ya. 3 Nikaya merupakan kelompok sutta panjang, ya. Dan yang ibu dan bapak dapatkan selembaran itu hanya 2 bait paragraf yang saya kutip dari Attanatiya Sutta, ya. Attanatiya Sutta ini merupakan sutta ke-32 atau sutta 3 terakhir dari khotbah Sang Buddha yang berhubungan dengan sutta-sutta panjang. Mengapa saya mengambil tema tentang makna perlindungan? Ya. Kalau ibu dan bapak bersama-sama mengartikan bahwa perlindungan, secara arti kata kita berlindung. Seperti yang tadi ibu dan bapak bacakan tentang pernyataan kebenaran, atau di dalam Palita Sajak Kriagata, itu merupakan perlindungan kepada tiratana. Ya. Lalu bagaimana dengan khotbah Sang Buddha yang berhubungan dengan Attanatiya Sutta ini? Ya. Saya akan menjelaskannya secara berurutan, dan semoga ibu dan bapak bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan bapak dan ibu. Pada kesempatan pagi hari ini, mungkin khotbah yang merupakan Attanatiya Sutta ini, ibu dan bapak pernah melihatnya di dalam Parita atau Pariwacana Manggala. Ada di halaman 100, ya. Di halaman 100 itu ada dikatakan Attanatiya Parita. Ya.
mengapa Atanatya Parita ini wajib hukumnya kepada ibu dan bapak maupun kepada biku maupun bikuni. Khotbah ini diulang. Ya. Ibu dan bapak di sini sebelumnya saya mau bertanya, siapa di sini yang ngefans sama program televisi Antv, judulnya Karma, tunjuk tangan. Hampir semua ngefans sama Roy Kiyoshi? Hah? Semua? Wah, ini dia yang akan saya kupas ya. Coba kalau misalkan ibu dan bapak melihat program televisi Roy Kiyoshi yang berhubungan dengan karma. Masalah apakah yang berhubungan dengan program tersebut? Diguna-guna. Ya, santet, black magic. Ya. Ini merupakan salah satu contoh problem masalah masyarakat di era milenial atau di era zaman now, katanya mah begitu. Ya. Kenapa demikian? Karena rata-rata manusia merasa hidupnya penuh dengan yang namanya kekhawatiran dan kegelisahan. Banyak para manusia yang mengatakan, Bante, saya tokonya itu bangkrut. Bante, saya tokonya kok sepi. Bante, saya kok ketika ada tetangga saya sebelah yang mengatakan saya ini sedang ada sesosok makhluk di rumah saya. Kemudian saya di blessing dengan tujuan apa? Untuk terhindar dari mara bahaya. Ya. Maka pada kesempatan pagi hari ini saya akan menjelaskan. Mungkin ibu dan bapak, saudara-saudari sedama yang terkadang masih merasa takut dengan yang namanya seperti program televisi Roy Kiyoshi tersebut ya. Ada yang dikatakan saya disantet, saya dipelet, kemudian saya misalkan dikerjain dengan cara dihipnotis, ataupun saya misalkan diikuti sama sesosok makhluk ya. Ini berhubungan suta yang berhubungan dengan puji-pujian kepada para Buddha. Ya, puji-pujian kepada para Buddha. Ya, nanti ibu dan bapak silakan baca tentang 2 paragraf yang saya kutip dari Atanatya Sutta ini. Jika ibu dan bapak, saudara-saudari mengatakan, Bante, bagaimana cara saya berlindung ketika saya berkeyakinan agama Buddha? Jawaban saya ialah ketika ibu dan bapak berlindung agama Buddha, bukan dengan sebuah yang dikatakan liontin, kemudian yang kedua jimat, yang ketiga itu dikatakan amulet, ya. Yang keempat itu dikatakan apa? Yang keempat itu dikatakan sebagai simbol, ya. Simbol dari kita untuk bisa tidak terkena yang namanya sebuah permasalahan dalam hidup kita. Ya. Karena ibu dan bapak saudara-saudari sedama, rata-rata umat manusia yang khususnya beragama Buddha, ketika misalkan dia dihadapkan dengan yang namanya permasalahan atau problem hidup, maka mereka akan mencari Bante. Yang pertama dikatakan ketika dia bertemu Bante, ya, Bante, tolong dong saya anaknya ini supaya enteng jodoh, ya, supaya saya ini tidak dikena pelet, ya, atau supaya saya ini tidak dikena oleh yang namanya seperti nama saya, guna-guna gitu ya. Bagaimanakah cara kita untuk bisa seperti ini? Ya. Inilah yang setiap saat harus kita artikan secara pandangan benar. Ya. Ibu dan bapak saudara-saudari sedama, memang ajaran Buddha bertitik poin kepada yang namanya karma. Ya. Karma atau sebab akibat dari sebuah pikiran, ucapan maupun perilaku atau tindakan. Tetapi secara harfiah, ya, makna berlindung sendiri misalkan ketika ibu dan bapak memiliki seorang anak atau 2 orang anak. Ketika perma ini misalkan merasa dia ini tersisihkan dengan adanya adiknya atau anak kedua. Kemudian ketika anak kedua ini merasa lebih cari perhatian kepada mama papanya ketimbang anak pertama. Dan di mana anak pertama ini merasa kurang diperhatikan.
Ini pun dikatakan anak ini jadi kurang perhatian dari orang tuanya. Ya. Begitu juga ketika ibu dan bapak, ketika misalkan dihadapkan dengan sebuah kehilangan atau kematian. Ya. Ketika misalkan kehilangan atau kematian disinilah, bagaimana cara kita untuk bisa berlindung ketika orang tua kita sudah tiada. Ya. Makanya ibu bapak saudara-saudara sedama, di mana di sini harus kita secara benar untuk bisa mengartikan makna berlindung di sini. Ketika ibu dan bapak saudara-saudara sedama mungkin rajin untuk bersembahyang pagi maupun malam hari, rajin untuk bermeditasi setiap malam, atau rajin untuk membaca dhamma atau dikatakan membaca sutta atau membaca pengetahuan-pengetahuan yang berhubungan dengan sutta. Tapi di manakah sebenarnya letak perlindungan di sini? Ya. Kita ketahui sebagai umat Buddha, kita berlindung kepada Tiratana. Kita pun berlindung kepada Tuhan yang Maha Esa. Mengapa kita harus berlindung kepada Tuhan yang Maha Esa? Karena ketuhanan ini ialah di mana setiap para manusia memiliki sikap-sikap luhur atau yang berhubungan dengan sifat-sifat ketuhanan. Ya. Maka dari itu sebenarnya kalau kita sudah yakin kepada ajaran sama Sang Buddha Gotama, kita merasa bangga. Dari 84.000 khotbah, ketika ibu dan bapak satu sutta saja sudah bisa memahami secara benar, ibu dan bapak tidak akan kehilangan. Kehilangan yang namanya sada atau keyakinan. Banyak umat Buddha mengatakan Bante. Contoh ketika saya kemarin detik-detik Waisak di daerah Jayapura, di daerah Sorong atau di Papua Barat, ada seorang umat Buddha mengatakan kepada saya, Bante, saya ini tokonya belum buka. Bagaimana agar saya tokonya ini bisa terlindungi dan toko saya ini tidak kena black magic, tidak kena yang namanya ilmu hitam. Ya. Kemudian saya memberi resepnya tentang Parita Attanatya Parita. Ya. Memang ibu dan bapak sebagian orang masih belum mengetahui manfaat apa sih dari kita membaca khotbah Attanatya Sutta ini. Ya, makanya inilah pada kesempatan pagi hari ini saya berikan resepnya. Jangan hanya kita ngefans atau kita mengagumi atau kita misalkan menyukai salah satu tontonan atau film yang dari saya katakan tentang karma, tetapi kita masih belum tahu manfaat yang dari kita lihat itu seperti apa. Ya, makanya pada kesempatan pagi hari ini, inilah yang dikatakan tentang perlindungan. Kita sebagai umat Buddha harus selektif, khususnya selektif atau memilih bagaimana cara kita untuk memiliki keyakinan secara benar. Contoh, ibu, bapak, saudara-saudara sedama, mungkin di Indonesia ini sangat strategis dalam hal keyakinan umat Buddha. Ada yang berpegangan teguh kepada Sangha, ada pula yang berpegangan teguh kepada karma masing-masing, ada pula yang berpegangan teguh kepada keyakinan umat Buddha sejati. Kalau ibu dan bapak berpegangan teguh kepada Sangha, maka ibu dan bapak hanya akan memfavoritkan sesosok satu orang biku yang menurut ibu dan bapak kagumi. Atau dikatakan itu sebagai individu Sangha. Ketika kita mengagumi atau menjunjung tinggi yang dikatakan Sangha Nusati, kita harus berpegangan teguh kepada Sangha. Sangha baik yang dikatakan sebagai Arya Sangha ataupun Samuti Sangha. Jangan kita hanya melihat secara label. Wah Bante, saya cocok dengan mazhab Theravada. Saya cocok dengan mazhab Mahayana. Saya cocok dengan mazhab Vajrayana. Saya cocok dengan mazhab Bante Thailand. Saya cocok dengan mazhab Bante Myanmar. Padahal Sang Buddha secara
tegas menegaskan, janganlah kita menjunjung yang namanya sebuah sekte atau kasta atau status. Jika kita dikatakan Bante, saya berlindung kepada Sangga. Sangga sejak zaman Sang Buddha era, ya, era Gotama, kemudian di sini lagi dikatakan sejak Sang Buddha era Wipasi, ya. Jadi di kehidupan kita saat ini, di bumi yang kita diami ini, ada Buddha. Ada 6 Buddha yang akan lahir di bumi kita saat ini. Ya. Makanya inilah yang harus Ibu dan Bapak paham secara benar. Ketika kita melakukan sebuah kebajikan, lakukanlah kebajikan atas nama Sangga. Ya. Maka itulah dengan cara-cara inilah, yang pertama kali Ibu dan Bapak akan memahami. Saya akan memahami secara nilai kualitas kebajikan atau aditana saya. Saya memahami kepada Sanggalah yang patut saya junjung. Bukan kepada Sangga secara individu atau majelis. Atau perorangan. Ya. Ini yang pertama kali akan saya sampaikan. Ibu, Bapak, Saudara-saudara sedama. Kita sudah 2562 hidup beragama Buddha. Namun kenapa secara keyakinan kita sudah benar-benar yakin kepada ajaran Sang Buddha, tetapi di mana kita masih kurang dalam hal atta atau keakuan yang ada di dalam pikiran kita. Maka inilah yang masih menghalangi kita untuk meraih atau merealisasi nilai-nilai kesucian. Padahal kalau menurut Atana Sutta atau khotbah yang berhubungan dengan Atanata, ya, di sini di mana Sang Buddha menjelaskan kepada para dewa, ya, kepada para dewa, Ibu dan Bapak ketika misalkan pergi berkunjung ke India, ada di sebuah bukit bernama Bukit Gijakuta. Ya. Di Bukit Gijakuta inilah Sang Buddha berwasa. Dan ketika itu Sang Buddha bertemu dengan dewa yang bernama Satapatthana. Ya. Ini ketika mengunjungi Sang Buddha dengan bala tentaranya. Ya. Jika Ibu dan Bapak kalau misalkan melihat di zaman kekinian, seorang presiden dikawal dengan para pasukannya. Kalau di zaman dulu itu para dewa dari keempat raja dewa dikawal dengan para pasukannya. Ada yang dikatakan pasukan Gandhaba. Ada yang dikatakan pasukan Kumbada. Pasukan Gandhaba ini merupakan pasukan dari dewa musik. Dewa-dewa yang membawa alat-alat musik. Kemudian dewa Kumbada ini pasukan dewa yang berhubungan dengan dewa-dewa yang membawa sayap. Atau seperti peri. Atau yang dikatakan peri labu. Seperti itu. Dan juga ada naga. Ya, jadi keempat dewa ini datang menemui Sang Buddha, bertegur sapa dengan Sang Buddha, di mana Sang Buddha mengatakan kepada Raja Dewa, ya, tentang khotbah Atanata ini. Ya. Mengapa Sang Buddha menjelaskan kepada para dewa? Karena di sini para dewa maupun yaka masih kurang keyakinan kepada ajaran Sang Buddha. Di mana para dewa maupun para yaka di sini masih memiliki tingkat keyakinan itu yang lemah atau bisa dibaca sesuai isi sutta ini. Ada yang tingkatnya rendah, ada yang tingkat menengah, ada yang tingkat tinggi. Tapi Sang Buddha pada saat awal mengajarkan khotbah ini, Sang Buddha juga menekankan kepada raja para dewa bahwa kita harus menjaga yang namanya moral. Kita sebagai umat Buddha harus menjaga yang namanya moral. Apalagi ketika Ibu dan Bapak, jangan hanya selama 1 bulan menjelang sebulan pendalaman Dhamma, menjaga moral. Tapi selama seumur hidup kita menjaga moral dengan meningkatkan kualitas keyakinan kita dalam melatih hatha sila. Ya. Jadi ketika kita mengatakan saya yakin kepada ajaran Buddha, berarti di mana saya yakin ketika saya beragama Buddha, saya pernah mengikuti latihan hatha sila, latihan meditasi, maupun latihan pabaja.
ataupun latihan upasampada. Inilah cara-cara kita untuk meningkatkan nilai-nilai moral dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan yang paling utama kita harus ingat tentang ajaran Sang Buddha yang berhubungan dengan khotbah. Atanata ini, ya, di mana puji-pujian inilah yang akan membuat kita lepas dari yang namanya penderitaan. Contoh, daripada ibu dan bapak memikirkan atau melamunkan hal-hal yang belum terjadi, lebih baik kita membaca kembali khotbah-khotbah Sang Buddha. Karena dengan kita membaca kembali khotbah-khotbah Sang Buddha inilah, kita akan semakin yakin. Kita akan semakin kagum. Kita akan semakin mengerti. Dan kita akan semakin memahami apa yang terkandung di dalam khotbah-khotbah ini. Saya yakin, Ibu dan Bapak, saudara-saudari sedama, jika kita sering membaca, bukan hanya kita membaca yang namanya status atau membaca media sosial, tapi kita semakin banyak baca yang dikatakan khotbah-khotbah yang berhubungan dengan ajaran Sang Buddha. Apalagi Ibu dan Bapak punya anak, ya. Ibu dan Bapak punya anak. Coba setiap saat gali tentang khotbah Sang Buddha yang berhubungan dengan cerita-cerita Jataka. Karena di cerita-cerita Jataka ini pun sangat menarik sekali ketika Ibu dan Bapak punya anak. Jangan hanya anaknya dimanjakan dengan yang namanya sebuah gawai atau gadget. Ketika misalkan mereka disuruh membuka buku parita, misalkan disuruh membuka parita yang berhubungan dengan Mora Parita. Apa itu Bante Mora Parita? Saya tidak tahu halamannya. Apalagi yang berhubungan dengan khotbah Sang Buddha ada di dalam sutta khusus. Kita tidak tahu halaman berapakah yang harus kita buka. Ya. Maka inilah cara-cara kita untuk bisa memahami. Sebenarnya pada kesempatan pagi hari ini saya sampaikan, di mana khotbah Sang Buddha yang berhubungan dengan puji-pujian kepada 6 Buddha inilah yang harus kita ingat, harus kita ulang, dan harus kita kembali membacakan kembali. Siapa Ibu dan Bapak, saudara-saudari sedama yang suka di rumah membaca parita atau natya parita ini tunjukkan? Dari sekian banyak orang tidak ada yang membaca? Hanya 1 orang. Ya. Jadi inilah yang dikatakan harus kita sering-sering membaca. Karena atanatya parita ini yang berhubungan dengan yang tadi saya sampaikan. Masalah sebenarnya yang ada di Antv itu kalau kita tahu tentang ini, Antv akan sepi. Gak ada yang nonton. Kenapa? Karena inilah sebenarnya problem umat manusia pada umumnya. Kalau kita mengetahuinya, ya. Makanya Ibu Bapak saudara-saudari sedama, jangan takut dengan yang namanya sebuah permasalahan. Apalagi permasalahan yang diganggu oleh makhluk-makhluk di bawah alam kita. Ya. Misalkan Ibu dan Bapak saat nyetir mobil ngelihat kuntilanak, langsung gemeteran. Misalkan Ibu dan Bapak pada saat misalkan di rumah, baru menempati rumah, ngelihat sebuah sosok tinggi besar, genderuwo. Coba genderuwonya diajak kenalan, dimintain nomor HP-nya. Mungkin genderuwo itu akan membantu Ibu dan Bapak dalam hal usaha. Ya, jangan Ibu dan Bapak ketika misalkan ketemu hal-hal seperti ini, Ibu dan Bapak takuti. Padahal mereka nggak bersalah. Mereka hanya ada di situ untuk menjaga atau itulah rumah mereka. Karena itulah dikatakan tempat berlindung. Ya. Maka inilah yang harus kita artikan secara benar. Bahwa di dalam Parita Karania Metta Sutta dikatakan baik makhluk kecil sampai tingkat besar, baik makhluk kecil sampai tingkat yang tidak tertampak atau yang sangat-sangat jelek sekalipun. Kalau kita akrab ataupun kita misalkan bersahabat dengan dia, kita akan merasa dibantu. Ini yang harus kita pahami. Bukan dalam artian di sini, wah Bante itu bertemannya sama para makhluk-makhluk gaib. Nah, bukan seperti itu ya. Jadi di mana tentang khotbah ini yang sebenarnya saya ulang kembali, ya, kita harus ingat bahwa kalau kita memiliki mata kebijaksanaan atau dikatakan kita ini memiliki bekal-bekal kesucian, maka kita tidak akan takut atau gelisah
dengan yang namanya makhluk-makhluk halus. Apalagi misalkan Ibu dan Bapak saat misalkan malam hari, malam Jumat Kliwon, melihat ada sesosok bola api, kemudian mendekat ke rumah, bar. Ibu dan Bapak semua takut. Waduh, kenapa ini rumah saya ya? Karena inilah yang dikatakan sebuah yang namanya mara bahaya. Tapi saya yakin kalau Ibu dan Bapak di rumah setiap hari setidaknya membaca atau mengulang salah satu sutta ada di dalam Dhammapada atau di dalam buku Parita atau di dalam website ya, sutta ini yang saya ambil dari Dhammacita ya. Ini merupakan ringkasan saja yang saya kutip agar Ibu dan Bapak tahu maknanya. Karena selama ini kalau kita tahu, oh ya Bante, saya membaca Parita Manggala Sutta, saya membaca Parita Karanyameta Sutta, tapi kenapa saya masih ada aja yang membenci saya? Karena itulah bekal dari masa lalu kita yang kita bawa di saat ini. Tapi kalau kita ingat, wah Bante, saya selama ini menjadi orang yang mudah dikagumi. Saya selama ini menjadi orang yang setiap saat, setiap waktu, saya tidak akan punya yang namanya musuh. Karena kenapa? Kita sudah menjalankan berbagai macam cara untuk sesuai dengan Karanyameta Sutta. Orang yang bersahaja hidupnya, kita tidak akan dimusuhi ataupun dicela. Kalau orang yang bersahaja hidupnya. Tapi kalau orang yang tidak bersahaja hidupnya, ketika mereka misalkan datang kepada kita, kalau kita misalkan menyapanya dengan tidak ada yang senyuman, tidak ada yang namanya kerendah hatian, maka orang itu pun takut. Jangankan orang, makhluk lain pun akan takut ketemu dengan kita. Kalau kita kurang ramah, ya, makanya sebenarnya di dalam ajaran Sang Buddha selalu menekankan kepada kita, puji-pujian kepada para Buddha akan selalu membawa sebuah kebahagiaan kepada diri kita. Jangan kita berlindung kepada misalkan ke gunung-gunung, ke sebuah pohon, atau kepada jimat, kepada amulet. Itu semua hanya pegangan. Itu semua hanya keyakinan yang pada dasarnya harus kita lindungkan, di mana kita berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Ketika kita berlindung pada Buddha, bukan hanya dengan membaca Parita Buddha Nusati saja, tapi di mana kita mengartikan sifat-sifat Buddha itu ada di dalam Parita Buddha Nusati. Puji-pujian Buddha itu ada di dalam Atanatya Sutta. Ini yang harus kita pahami. Ya. Nah, Ibu Bapak, saudara-saudari sedama, semoga di awal saya menyampaikan khotbah tentang Atanatya Sutta ini, Ibu dan Bapak semakin rajin, semakin semangat memiliki yang namanya pandangan benar. Ketika kita sudah punya pandangan benar, di satu sisi kita harus melemahkan atau melenyapkan yang namanya kesombongan. Di dua sisi kita harus melemahkan dan melenyapkan yang namanya keraguan-raguan. Dan yang di ketiga sisi, kita harus melemahkan atau melengikis kekotoran batin kita yang berhubungan dengan loba, dosa, dan moha. Khusus kepada Ibu dan Bapak yang mencintai dan menyayangi Dhamma, kita harus ingat tentang boyan negara kita. Hanya satu kebenaran. Kebenaran yang berlandaskan kepada kebijaksanaanlah akan menjunjung dan melindungi diri kita berserta isi bumi ini. Dan ketika kita sudah mengartikan kebenaran kepada kebenaran kita yang harus kita kembangkan, maka disinilah Ibu dan Bapak tidak akan mudah takut, mudah dicelakai, karena yang berhubungan dengan itu semua, Ibu dan Bapak akan setiap saat tidak akan mengalami yang namanya permasalahan. Khususnya masalah yang seperti ada di dalam program koreksi Antv. Ya. Ini harus kita Bapak terus dan terkembangkan. Karena kita semakin yakin, semakin cinta, semakin percaya kepada ajaran sang guru kita, disitulah Albert Einstein mengatakan,
Hanya ada sebuah ajaran yang mengatakan, ajaran yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan dan ilmu yang berhubungan dengan realita kehidupan kita. Itulah ajaran kebenaran. Bukan hanya atas nama ajaran yang hanya berupa janji. Ajaran yang berupa juru selamat. Ajaran yang berupa kamu harus yakin, maka kamu akan merasa terlindungi. Ya. Inilah yang bisa saya sampaikan kepada Bapak semua. Harap untuk bisa dipraktekkan. Semoga bisa terus semakin yakin, semakin kita, dan semakin tidak mengalami yang namanya keraguan-raguan kepada pilihan hidup kita sendiri. Semoga kita semua selalu berbahagia, dan semoga semua makhluk yang ada di sekitar kita pun turut berbahagia. Sabe sata bondu sugitata, semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu.